Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Nur Izrah Gisti Tuati MPD dan juga Bapak Profesor Dr. Alwen Bentri MPD yang hadir bersama kita pada siang hari ini. Selanjutnya kepada Bapak Ibu semua yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya dengan Ibu Ade Irma Suryani akan mempresentasikan makalah kami dalam bentuk PPT yang sore ini berjudul tentang Fondasi Kurikulum Sosiologi. Bapak Ibu sekalian, sosiologi merupakan salah satu landasan atau fondasi dari kurikulum. Berarti nanti dalam pengembangan kurikulum itu sendiri nanti di luar sosiologi ada lagi fondasi yang lain, diantaranya adalah filosofi, kemudian juga historis, dan terakhir nanti adalah psikologis. Landasan sosiologis kurikulum ini merupakan asumsi-asumsi yang berasal dari sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam pengembangan kurikulum terkait dengan 3 hal. Pertama nanti adalah masyarakat, yang kedua kebudayaan, dan yang ketiga adalah pendidikan. Artinya nanti di dalam pengembangan kurikulum, baik aspek masyarakat ataupun kebudayaan itu tidak bisa diabaikan. Karena nanti dia akan membentuk pendidikan yang tentu nanti akan menjadi dasar dalam pengembangan kurikulum yang ada di sebuah negara termasuk tentunya Indonesia. Kalau kita bicara masyarakat, sebetulnya masyarakat ini definisinya sangat luas. Banyak definisi yang diberikan oleh para ahli tentang masyarakat, terutama dari sisi antropologi dan sosiologi. Salah satunya yang bisa kita rujuk adalah definisi yang disampaikan oleh Kuncharaningrat yang mengatakan bahwa masyarakat itu adalah kumpulan dari orang-orang atau individu yang saling berinteraksi secara mantap dan kontinu, diikat oleh adat istiadat khas serta memiliki satu identitas bersama. Jadi sebuah masyarakat itu dia memiliki beberapa ciri yang tentunya nanti membedakan juga dengan bentuk kelompok lainnya seperti komunitas ataupun organisasi lainnya yang ada dalam kehidupan yang kita temukan mungkin saja di lingkungan kita atau dalam kehidupan bernegara. Inti dari masyarakat itu adalah adanya kumpulan individu. Seperti juga disampaikan oleh Zais. Sebetulnya kumpulan individu ini tentunya menunjukkan bahwa masyarakat itu dibangun oleh banyak orang, oleh banyak anggota. Dan nanti tentunya dalam masyarakat itu ada interaksi yang bermain. Interaksi yang terjadi antara anggota-anggota yang ada dalam sebuah masyarakat. Tanpa interaksi tentunya masyarakat tidak akan bisa melakukan aktivitas yang menggambarkan bahwa mereka itu adalah sebuah organisasi sosial yang ada di dalam sebuah kehidupan. Kemudian antara masyarakat dengan kebudayaan itu dia adalah satu kesatuan. Kita tidak bisa melepaskan satu di antara duanya. Hubungan masyarakat dan kebudayaan itu adalah ibarat pohon dengan tanah. Tanah adalah masyarakat yang memberi hidupnya pohon. Jadi di sini pohon itu adalah kebudayaan. Tanpa adanya tanah, pohon tidak akan bisa tumbuh dan berkembang. Demikian juga halnya dengan kebudayaan. Kalau kita bicara tentang kebudayaan ini tentu artinya sangat luas sekali dan banyak juga definisi yang diberikan oleh para ahli tentang kebudayaan itu sendiri.
Di antara definisi yang ada itu, kalau kita rujuk kepada perpustakaan yang ada, yang paling kuno itu diberikan oleh E.B. Teller, ya, seorang antropologi Inggris. Kalau E.B. Teller melihat budaya itu sangat kompleks, sangat luas. Dia meliputi seluruh kesatuan hidup dalam bermasyarakat, yang dalamnya nanti ada sistem nilai, ada hukum, ada norma, ada aturan-aturan, termasuk tentunya juga religi. Jadi artinya di sini kalau kita bicara kebudayaan itu tentu sangat luas sekali. Sekalipun demikian, kalau kita melihat sebuah budaya itu tentu dia punya ciri pengenal yang kita bisa akan lihat bahwa sebuah budaya itu akan selalu ditemukan dalam masyarakat manapun. Artinya ciri ini akan selalu melekat. Yang pertama itu, kebudayaan itu adalah milik manusia. Jadi artinya tidak ada manusia yang tidak memiliki kebudayaan. Bagaimanapun bentuknya masyarakat itu, kebudayaan itu selalu mereka miliki. Yang membedakan itu nanti adalah kualitas atau mungkin juga menyangkut maju atau mundurnya sebuah kebudayaan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Kemudian ciri kedua dari sebuah kebudayaan itu dia selalu bersifat dinamis. Jadi yang namanya kebudayaan itu dia selalu berkembang dalam ruang dan waktu. Jadi sebuah masyarakat selalu akan mengembang kebudayaannya. Tidak ada masyarakat yang hidup dengan kebudayaan statis. Jadi ada ciri dinamis di dalam sebuah kebudayaan itu sendiri. Dan kemudian kebudayaan itu juga dipelajari atau didapat oleh individu dengan cara belajar. Jadi artinya tidak ada kebudayaan itu sifatnya diturunkan. Disinilah pentingnya nanti kita mengenal adanya namanya belajar kebudayaan. Bagaimana kebudayaan itu dipelajari dalam sebuah masyarakat ataupun dalam sebuah bangsa atau negara. Jadi kemudian kalau kita lihat hubungan masyarakat kebudayaan, kebudayaan itu tentunya dia punya seperangkat nilai, norma, aturan segala macamnya, dan itu tentu nanti akan dikembangkan oleh masyarakat. Salah satu pengembang itu melalui pendidikan. Sehingganya bisa dikatakan pendidikan adalah wadah atau sebuah tempat untuk mewariskan kebudayaan itu sendiri. Bagaimana nanti individu dibentuk dengan nilai-nilai kebudayaan yang ada dalam masyarakat, tentunya nanti salah satunya melalui pendidikan yang kita bisa temukan di setiap negara, termasuk Indonesia sendiri. Kemudian kalau kita melihat kebudayaan itu dia bisa sebut tadi sangat luas, tetapi sebetulnya secara struktur dia kita kenal adanya misalnya 3 bentuk kebudayaan itu, ada yang namanya budaya universal, budaya khusus atau spesialis, dan juga budaya alternatif. Budaya universal ini ada dengan culture universal. Jadi sebetulnya ini adalah merupakan kebudayaan yang dimiliki oleh semua masyarakat di dunia. Jadi ada unsur-unsur yang sama yang selalu kita temukan. Jadi ini adalah sifatnya universal. Kalau kita pakai kerangka Kulkon dengan mempunyai kategori of culture itu, Kulkon melihat adanya beberapa dimensi dari culture universal itu, atau beberapa aspek yang termasuk ke dalam budaya universal itu. Di antaranya nanti ada namanya sistem religi, yang kedua nanti ada organisasi sosial, yang ketiga ada sistem pengetahuan, sistem organisasi sosial, dan juga teknologi. Jadi artinya budaya universal itu merupakan unsur-unsur yang sama, unsur-unsur budaya yang sama yang akan kita bisa temukan dalam setiap masyarakat. Jadi artinya dimanapun masyarakat itu
kita akan melihat adanya unsur-unsur yang sama itu. Misalnya kalau kita lihat antara orang Pariaman dengan orang Padang ini sekalipun berbeda kebudayaan, sepertinya ada culture universal yang kita lihat sama, yang kita bisa lihat sama. Kemudian ada budaya yang bersifat khusus. Kalau yang budaya bersifat khusus ini dia tentu lebih spesifik ya. Artinya ini bisa menjadi ciri pengenal di sebuah masyarakat. Kalau kita bawa ke dalam masyarakat Minangkabau, apa yang menjadi budaya khususnya itu mungkin saja salah satunya bahasa Minangkabau yang dalam banyak hal tentu berbeda dengan bahasa-bahasa lain yang ada di Indonesia. Termasuk juga nanti adalah dalam sistem menghitung garis keturunan yang matrilineal yang sebetulnya di Indonesia adalah satu-satunya, tidak ada yang lain. Jadi ini adalah sebuah bentuk dari budaya khusus. Kemudian budaya alternatif yang ketiga itu adalah budaya alternatif. Budaya alternatif ini sebetulnya dia bisa bentuk pop culture ya. Jadi artinya ada budaya-budaya yang diciptakan oleh kelompok-kelompok tertentu yang mungkin menjadi identitas kelompoknya. Dalam hal ini sebagai contoh kita bisa lihat misalnya dalam bahasa gaul ya yang dipakai oleh anak muda. Sebetulnya kalau kita lihat dalam budaya universal Indonesia, bahasa yang dipakai bahasa Indonesia kan, dan juga bahasa-bahasa khusus yang bersifat spesialis yang dipakai oleh suku bangsa, tapi anak-anak muda mengembangkan pula budaya alternatif dan berbahasa. Ada bahasa gaul yang sebetulnya tidak kita temukan mungkin dalam budaya yang saya sebut seperti tadi. Atau misalnya ada budaya alternatif yang diciptakan oleh anak-anak pang, oleh kelompok-kelompok waria yang sebetulnya mungkin istilah itu tidak kita kenal secara umum ya di dalam kehidupan berbahasa. Tetapi kita bisa lihat itu ada ya, itulah salah satu bentuk budaya alternatif. Jadi dia lebih kepada pop culture ya, kalau kita lihat seperti itu. Kemudian kita akan lihat ada nilai, ada kepribadian, ada bias kebudayaan. Nilai ini sebetulnya suatu yang sulit juga untuk dirumuskan karena dia sifatnya abstrak. Tetapi secara sosiologis nilai itu dikatakan sesuatu yang dianggap berharga, yang dianggap penting oleh orang, oleh masyarakat. Dan biasanya ukuran itu adalah kualitas. Kalau kita bicara nilai, ada kualitas baik atau buruk. Tentu berbeda dengan norma. Kalau norma dia lebih bicara mengenai boleh tidak boleh, tapi nilai lebih bicara mengenai baik atau buruk. Bagaimana suatu itu dipandang baik oleh masyarakat atau buruk itu adalah nilai. Dan itu bisa berbeda. Jadi artinya setiap masyarakat itu punya nilai yang berbeda ya tentang sesuatu itu. Misalnya mengenai nilai hidup, itu nilai hidup itu bisa berbeda bagi setiap masyarakat dalam mengartikannya. Ada orang kalau bagi masyarakat Barat, misalnya hidup itu harus berjuang kan, tapi ada juga bagi sebagai masyarakat hidup itu adalah menderita. Jadi artinya itu kan nilai ya. Jadi baik buruknya sesuatu itu tentu dikembalikan kepada masyarakat bersangkutan. Sama saja kita bicara dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Pariaman tentang adanya uang hilang, uang jemputan dalam adat perkawinan. Kalau bagi nilai-nilai masyarakat lain itu dianggap tidak baik, tapi bagi orang Pariaman itu adalah hal yang sangat berharga bagi mereka. Kemudian nilai bisa bentuk kepribadian ya. Jadi kepribadian ini kan sebetulnya bisa dikatakan sebuah ciri-ciri khusus yang ada di dalam individu, masyarakat ataupun bangsa. Jadi dia menjadi watak. Jadi kalau kita bicara kepribadian ini bisa kita bawa kepada individu. Tentu nanti yang membedakan individu dengan yang satu dengan lain itu adalah kepribadiannya. Tapi dalam masyarakat juga begitu, ada namanya kepribadian masyarakat ya. Dan juga dalam berbangsa kita mengenal adanya kepribadian bangsa Indonesia. Dan kita tahu salah satu kepribadian bangsa itu Indonesia itu adalah gotong royong ya. Jadi itu kan nilai-nilai yang
melahirkan nanti kepribadian. Kemudian nilai dan kepribadian ini nanti dia bisa bersifat bias ya. Artinya bias ini, bias tadi kita mengenal istilahnya konsep bias kebudayaan. Bias kebudayaan ini kan cara pandang ya, bagaimana kita memandang, bagaimana kita melihat kebudayaan orang atau kebudayaan yang ada di luar kita. Atau bisa saja kita melihat kebudayaan kita itu sendiri. Artinya bias ini bisa dia bersifat negatif, bisa juga positif. Jadi kita meletakkan ukuran-ukuran nilai atau sesuatu itu berdasarkan ukuran kebudayaan kita. Ini sebagai contoh, bias kebudayaan yang ada itu misalnya kalau di Minangkabau ini orang kebiasaan menggunakan tangan kanan, termasuk ketika kita stop mobil kan tidak boleh kita menggunakan tangan kiri, karena itu dianggap kan kurang baik. Jadi sementara di masyarakat lain di Indonesia ini seperti di kota-kota besar Jakarta orang biasanya stop mobil itu dengan tangan kiri. Jadi kalau kita menilai kebudayaan orang dengan kebudayaan kita itu bisa bias. Kita bisa mengatakan orang Jakarta itu tidak beradab. Nah, ini orang Minang, tapi itu sebetulnya itu kan cara pandang kebudayaan itu yang berbeda. Dan bias kebudayaan itu juga bisa ke dalam kebudayaan kita sendiri. Kita misalnya orang Minang mengatakan tentang dirinya sebagai orang yang sangat apa itu mengutamakan egalitarisme, apa masyarakat egaliter yang lebih mengutamakan demokrasi atau kebebasan berpikir. Tapi kadang-kadang juga tidak seperti itu ya. Orang Minangkabau juga rentan kritik, tidak mau dikritik ya. Jadi artinya ini kan juga termasuk bias ya. Jadi bagaimana kita meletakkan ukuran kebudayaan itu dengan ukuran kita. Tapi kebanyakan bias kebudayaan ini adalah ketika kita memandang kebudayaan orang yang berada di luar kita. Nah, itu biasanya terjadi bias kebudayaan. Sebetulnya di dalam hidup bermasyarakat ini untuk menghindarkan penilaian yang salah terhadap kebudayaan orang, makanya kita harus mengukur kebudayaan itu dengan kebudayaan kita. Jadi jangan ukur kebudayaan orang dengan kebudayaan kita, itu sebetulnya hal yang sangat berbahaya dan bisa menimbulkan konflik juga dalam hidup masyarakat. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, ini contoh di Amerika yang diangkat dari buku Zais ya. Bagaimana bias kebudayaan itu misalnya pandang terhadap perempuan, pandang terhadap masyarakat kulit hitam, dan juga terhadap remaja kan. Jadi kalau misalnya menempatkan perempuan itu hanya berada di rumah itu kan juga sebuah bias kebudayaan ya. Tapi sebetulnya di Amerika itu kan sekarang tidak seperti itu. Gerakan emansipasi kan menempatkan wanita itu sudah sama dengan laki-laki, makanya perempuan tidak lagi harus berada di rumah. Nah, sama halnya dengan masyarakat kulit hitam di Amerika. Sebetulnya kalau di masa-masa lalu masyarakat kulit hitam itu kan dianggap kelompok rendah dan mereka dijadikan sebagai bangsa muda. Terjadinya perang Saudara Amerika 1880-an itu kan sebetulnya didorong oleh persoalan-persoalan diskriminasi rasial ini. Karena orang kulit putih selalu menang rendah pada orang kulit hitam, makanya nanti muncullah perang saudara antara utara dengan selatan kan. Nah, ini kasus Amerika. Tetapi kemudian dalam perkembangan selanjutnya kan masyarakat kulit hitam itu sudah mulai diperhatikan oleh eh, masyarakat kulit putih, tentunya oleh negara atau pemerintah, dan mereka mulai memberi tempat yang sama sejajar kan. Sekarang ini kalau kita lihat justru yang banyak mengangkat harkat martabat orang Amerika itu orang kulit hitam termasuk di bidang olahraga. Kemudian juga bias kebudayaan dalam perilaku remaja yang mungkin kita mengatakan dominan mereka itu meniru budaya luar kan, sebetulnya kalau meniru budaya luar itu kan tidak hanya remaja kan, bisa saja yang dewasa pun bisa dan orang tua pun bisa. Jadi artinya bias kebudayaan ini nanti dia akan berdampak terhadap kurikulum. Jadi artinya perubahan cara pandang terhadap sesuatu itu nanti juga akan berdampak terhadap kurikulum. Makanya kurikulum itu juga akan selalu berubah.
bagaimana kita memandang masyarakat, nilai-nilai baru apa yang kita kembangkan, itu nanti akan menjadi sesuatu yang akan menyumbangkan terhadap perkembangan kurikulum. Makanya MBKM ini kan juga termasuk dalam MBKM yang sekarang kita gunakan di sini, kan termasuk sebuah perubahan baru ya. Dan barangkali ada bias kemudian juga yang muncul yang juga berdampak kepada itu. Maksudnya terhadap munculnya kurikulum baru yang kita sebut dengan mereka belajar, termasuk di perguruan tinggi sekarang yang kita terapkan. Kalau kita bicara nilai, nah ini sebetulnya nilai itu saya tadi sebut bahwa nilai itu satu yang sangat sulit untuk diterjemahkan, abstrak. Kalau kita ada kehidupan masyarakat ini, antara nilai yang dianut dengan yang dijalankan itu kan seringkali berbeda. Apa nilai yang diyakini, apa yang dilakukan itu yang kadang-kadang yang tidak bertemu dia kan. Ini sebetulnya kan antara idealisme dengan realisme. Itu makanya saya sebut tadi, apakah orang Minangkabau itu egaliter kan belum tentu juga. Apa yang dilakukan, apa tindakannya itu kan juga menggambarkan nilai-nilai apakah seperti itu atau tidak. Kalau kita mengatakan orang Indonesia ini adalah gotong royong, suka gotong royong, tapi apakah realitasnya juga begitu? Kalau memang begitu, itu coba kerja apa-apa pekerjaan kita akan bersama. Tapi kan tidak seperti itu. Sekarang untuk melakukan gotong royong sesuatu yang sulit dilakukan di Indonesia ini. Daripada gotong royong orang mau bayar kan, nah, itu kan. Jadi antara nilai yang diyakini dengan yang dilakukan terkadang itu berbeda. Jadi artinya kalau kita ingin menggali betul nilai itu dalam masyarakat, ia akan sulit. Tetapi kalau kita bicara dalam aspek kurikulum, kurikulum itu dianggap baik jika modal personality sesuai dengan nilai dan norma budaya universal. Jadi artinya memang acuan yang utama itu tentu budaya universal. Kalau kita bicara budaya universal itu sama nilai itu, tidak boleh berbeda. Jadi artinya kurikulum itu tidak boleh hanya mengangkat satu kelompok, satu masyarakat atau satu golongan, itu namanya kan kurikulum yang tidak mewakili budaya universal. Kemudian tadi kita sudah bicara kepribadian ya. Tadi saya sudah mengatakan bahwa kepribadian itu bisa dia menjadi sebuah watak ya, watak khusus yang membedakan antara mungkin saja individu dengan individu dan masyarakat dengan masyarakat ya. Makanya kita mengenal kepribadian itu dalam tiga bentuk. Jadi ada kepribadian nasional, itu ini milik bangsa. Kalau kita bicara Indonesia itu adalah kepribadian kita sebagai bangsa. Apakah kita punya? Ya kita punya. Itulah salah satunya nilai-nilai Pancasila yang kita selalu kedepankan dalam hidup berbangsa dan negara. Itu kan menjadi kepribadian nasional kita. Kemudian ada kepribadian individu, tentu ini menjadi bagian-bagian diri kita secara perorangan ya. Bahwa setiap individu itu memiliki watak yang berbeda itu pasti kan. Sifat yang berbeda, karakter yang berbeda itu pasti. Dan itu kan kepribadian yang melekat dalam diri individu itu sendiri. Dan kita kalau bicara ini tentu nanti akan lebih apa itu kepada psikologi, nanti akan bisa lebih didalami ya dalam ilmu psikologi. Kemudian kepribadian sosial ini tentunya adalah kepribadian masyarakat. Setiap masyarakat dia punya kepribadiannya sendiri ya, apalagi kalau kita bicara di Indonesia ini yang memiliki banyak suku bangsa. Setiap suku bangsa itu memiliki kepribadiannya sendiri ya. Di Jawa lain lagi kepribadiannya. Orang Jawa itu mungkin lebih apa namanya panut ya, lebih hormat. Nah, makanya cara mereka bersikap itu berbeda. Mungkin kalau dibandingkan dengan orang Minangkabau. Orang Minangkabau ini kan kadang-kadang melihat sesuatu itu sama saja kan. Artinya ada hubungan sosial kan. Kita kan tidak terlalu namanya melihat perbedaan-perbedaan. Ya memang ada yang tua dihormati, yang kecil disayangi, sama besar dibawa berkawan. Tapi kalau ada bahasa kan bahasa kita gunakan satu. Tapi kalau di Jawa bahasanya kan bisa tergantung lawan bicara ya.
Bisa kita gunakan Jawa Kromo, bahasanya atau Jawa Ngoko ya, gantung tolong bicara. Ini nanti melahirkan namanya bias kebudayaan tak disadari ya. Jadi memang seringkali bias kebudayaan ini ada yang kita tidak sadari. Ini namanya kalau dalam sosiologi ada namanya prasangka yang muncul ya dalam hidup bermasyarakat, ada diskriminasi yang muncul. Diskriminasi itu kan bentuk dari bias kebudayaan juga. Kita melakukan diskriminasi terhadap kelompok, terhadap orang lain kan. Masuk prasangka yang kita bangun terhadap etnik dan segala macamnya kan. Itu kan juga menunjukkan suatu bentuk dari bias kebudayaan yang tidak disadari. Oke, kita lanjutkan. Kalau kita bicara kebudayaan itu kan ini sebuah konsep yang sangat kompleks ya. Makanya ada kompleksitas budaya secara konsep. Kalau kita bicara kompleksitas budaya itu dia banyak variabelnya kan. Di antaranya ini ada 4 kita lihat ini. Kepribadian itu kan satu dari bentuk kompleksitas budaya. Di samping itu juga ada relativitas kultural. Jadi artinya relativitas budaya. Jadi ada asumsi mengatakan kebudayaan itu bersifat relatif. Jadi artinya relativisme kebudayaan itu ya tergantung kepada masyarakat di mana kebudayaan itu hidup. Makanya saya sebut tadi tidak boleh memandang kebudayaan orang dengan kebudayaan kita. Itu kan tidak mengandung namanya relativitas kebudayaan. Jadi kalau kita ya dengan konsep ini tentu kita memandang kebudayaan itu dengan cara mengembalikan kepada kebudayaan itu sendiri. Jadi artinya kalau kita bicara nilai norma, kita tidak bisa ukur dengan kebudayaan kita. Itu kalau kita bicara dalam konsep relativitas kebudayaan atau relativitas kultural. Kemudian kompleksitas budaya itu juga nampak dalam bahasa ya. Bahasa itu memang satu bentuk komunikasi yang dipakai bisa oleh suku, boleh suku bangsa ya. Jadi kalau di Indonesia ini kita memiliki banyak suku bangsa kan, lebih 600-an suku bangsa kita di Indonesia ini. Bahasanya juga begitu kan, bahasanya sangat kompleks sekali kan. Orang Batak saja menggunakan 6 bahasa kan, subetnik Batak yang berbeda. Bahasa Batak Mandailing tidak sama dengan bahasa Batak Karo kan, tidak sama dengan bahasa Batak Pak dan segala macamnya. Termasuk juga di Aceh itu ada Gayo, ada Alas ya. Jadi orang Gayo dengan orang Alas itu berbeda. Sama sekali Minangkabau. Antara orang Mentawai dengan orang Minangkabau yang tinggal di Sumatera Barat itu berbeda bahasanya. Jadi artinya ini kan kompleksitas. Jadi bahasa itu sangat kompleks ya. Ini menjadi ciri pembeda dari sebuah masyarakat atau sebuah komunitas sosial yang ada. Kemudian juga kompleksitas dalam media ya. Media ini kan alat komunikasi ini. Media ini bisa alatnya bisa juga bentuk komunikasinya. Ya kalau kita bicara media tentu dalam pengertian luas ya. Dalam masyarakat kita menemukan banyak cara untuk berkomunikasi menggunakan media yang beragam ya. Bisa saja bahasa itu dengan isyarat ya, kalau kita kembali ke bahasa kan. Tapi media-media yang digunakan untuk menyebarkan kebudayaan itu juga sangat banyak ya. Bisa yang menggunakan teknologi, bisa juga yang tidak teknologi ya. Kemudian kompleksitas budaya juga nampak dari psikologis sosial, artinya nih fisiologi masyarakat ya, ini juga bentuk sebuah kompleksitas budaya. Misalnya masyarakat itu dia kan punya kesan, punya pengalaman. Kesan-kesan masyarakat itu setiap satu itu bisa berbeda kan. Karena itu dibentuk oleh pengalaman yang berbeda pula. Dalam hubungan sosial kita kan seringkali membentuk kesan ya terhadap kelompok atau orang lain kan. Jadi artinya ya kalau kesan kita baik ya setiap psikologis ya bisa baik, tapi kalau sebaliknya tidak baik ya bisa tidak baik juga. Misalnya ada pandang orang terhadap orang Minangkabau ini dengan istilah padang bengkok itu kan menunjukkan
sebuah aspek dari psikososial yang mungkin sebetulnya tidak benar juga kan. Kalau padang itu bengkok, tentu nanti mengatakan orang Minang itu tidak jujur misalnya kan. Tentu harus dibuktikan lebih lanjut dalam penelitian. Ini yang perlu kita lihat ini dari apa dikatakan oleh Zais, bahwa perancangan kurikulum itu harus memahami dengan baik setiap aspek unsur budaya yang dianut. Karena zaman berkembang dengan cepat sehingga dibutuhkan kebijaksanaan dan kehati-hatian dalam pengembangan kurikulum. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita sekarang coba masuk ke dalam kasus ini masyarakat kebudayaan. Ini ada persoalan dalam masyarakat Amerika yang kontemporer. Ini kita lihat di Zais chapter 8 ya. Bahwa di Amerika itu kebudayaan dan masyarakat Amerika itu sejak dahulu itu bersifat heterogen. Karena itu dibangun oleh karakter yang panjang ya. Sehingga kepribadian mereka juga bersifat khas. Amerika itu kan terbentuk sejak abad ke-15 itu ketika koloni-koloni mulai dibuka oleh Inggris. Jadi pertama dibangun di Massachusetts, kemudian nanti berkembang kepada koloni-koloni lain, ada Boston, ada Colorado dan segala macamnya. Itu kan apa namanya, walaupun mereka berasal dari satu bangsa ya, Inggris kebanyakan umumnya ya, dan juga Britania Raya, tapi kemudian dan masyarakat Amerika itu heterogen sekali. Mungkin beda dengan Inggris sendiri ya sekarang. Nah ini makanya kita mengenal adanya kebudayaan atau kepribadian Amerika itu sendiri ya. Kepribadian Amerika itu atau kebudayaan Amerika itu dibentuk oleh beberapa pengalaman masa lalu. Salah satunya adalah personality frontier ya. Frontier ini kan istilah untuk menyebut koloni-koloni Inggris di masa-masa awal. Saya sebut tadi sebetulnya kebanyakan orang-orang Amerika itu yang hidup di koloni itu kan adalah orang-orang tahanan politik ya. Jadi kebanyakan orang Amerika itu memang orang-orang pembangkang ya. Jadi artinya kalau kita lihat bagaimana koloni Amerika terbentuk, mereka itu orang-orang yang selalu ingin kebebasan kan. Makanya mereka mencari, ada yang datang sebagai tahanan, tapi ada juga mencari kebebasan. Jadi menjadi jiwa-jiwa frontier nanti kan. Frontier ini kan dia menggambarkan jiwa-jiwa koloni. Jadi bagi orang Amerika itu kan ada namanya apa itu takdir yang terwujudkan. Jadi kehadiran mereka dari Inggris ke Amerika itu adalah untuk menunjukkan takdir ya, manifest destiny istilahnya kan. Jadi makanya orang-orang Amerika itu sejak kepribadian mereka mengutamakan kebebasan karena itu adalah wujud dari kehidupan awal mereka di koloni. Mereka lebih mengutamakan nilai prinsip-prinsip moral bahwa individu itu merasa dirinya sebagai manusia yang bebas ya. Jadi mereka tidak ingin diikat. Makanya kurikulum mereka yang personal itu ya kalau kita lihat di masa-masa lalu di Amerika itu kurikulumnya itu lebih menekankan kepada capaian akademik dalam persoalan-persoalan personal dan sosial. Jadi ini pilar pertama yang bentuk pada mereka itu adalah personality frontier ya, yang nanti juga pengaruh terhadap kurikulum mereka. Kemudian ada personality corporate. Jadi artinya orang Amerika itu mengenali mereka itu sebagai manusia organisasi. Jadi mereka memang individu, tapi mereka melihat mereka satu kesatuan. Nah ini yang menariknya kan. Makanya mereka melihat bangsa yang besar kan. Jadi mereka adalah memandang mereka itu sebagai sebuah organisasi, bukan orang perorangan. Makanya ada sebuah apa namanya itu sebuah pembelaan terhadap perilaku individu yang lain oleh masyarakat. Misalnya kalau ada yang melanggar norma, mereka mengatakan itu tidak perlu hukum ya. Jadi kebebasan tadi itu kan diwujudkan dalam bentuk kehidupan ya. Karena mereka itu orang punya senjata juga tidak dipersoalkan kan. Jadi kalau itu ada pelanggaran norma dan segala macam itu kan hanya bentuk dari sebuah ya mungkin kesalahan pelanggaran mereka tidak perlu hukum ya diberikan saja counseling atau direhabilitasi. Jadi kemudian dalam pengembangan kurikulum personality corporate ini
menginginkan kurikulum yang terpersonalisasi, yang menekan kerjasama dan informalitas. Jadi artinya bukan kurikulum yang mengutamakan individu, tapi adalah menekankan di dalamnya itu ada kerjasama dan bersifat tidak formal ya. Kemudian nanti ada karakter ketiga yang membangun Amerika itu namanya kepribadian itu adalah personality liberal. Jadi kebebasan ya. Jadi ada 3 prinsip hidup orang Amerika itu mereka mengutamakan kejujuran, jujur pada diri sendiri. Nah, jadi mereka inilah barangkali kalau kita bicara nih bagaimana orang Amerika itu memandang dirinya, mereka harus jujur kan, tidak boleh menghakimi siapapun dan juga jujur pada orang lain. Jadi tidak hanya pada diri sendiri tapi juga pada orang lain kan. Sehingganya dalam implikasi kurikulum nanti menghalangi adanya institusionalisasi bentuk kurikulum di sekolah publik di Amerika. Jadi bentuk pelembagaan. Jadi saya tidak tahu pasti apakah kurikulum di Amerika itu tidak dilembagakan atau bagaimana ya, atau ada pilihan-pilihan dalam kurikulum di negara-negara bagian, negara federal kan. Kalau institusionalisasi ini kan dilembagakan ya kan. Nah, ini barangkali nanti kami bisa jadi diskusi kita bersama. Lalu kurikulum di Amerika itu juga menekankan ide di kebebasan ya, sebagai bentuk dari personality liberal ini kan. Sehingga mereka menolak kurikulum yang personal sebagai hal yang memaksa dan terlalu terstruktur. Jadi ini sesuai dengan karakter mereka yang bebas ya. Kemudian kurikulum bertujuan membentuk komunitas dari nilai diri yang otentik, di mana individu dapat berhubungan satu sama lain sebagai makhluk manusia sesungguhnya daripada hanya sebagai peran. Jadi artinya orang Amerika itu mengharapkan kurikulum itu ya bisa bentuk komunitas diri mereka yang asli ya. Jadi tidak ditutup-tutupi. Jadi artinya bagaimana nanti dalam pengembangan kurikulum itu nanti karakter Amerika itu terbangun sebagai manusia ya iya tadi kan ada kejujuran, jujur. Jadi artinya bagaimana orang-orang Amerika itu betul-betul nampak tidaknya sebagai hal yang hanya di atas kertas, tapi juga dalam realitas kita juga begitu nanti. Itulah harapan-harapan orang Amerika. Jadi Bapak Ibu sekalian, barangkali itu presentasi dari saya. Mohon maaf atas kekurangan dan nanti kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.